Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya berbagi sedikit informasi mengenai salah satu masjid bersejarah yang ada di Indonesia, yaitu Masjid Jami Pontianak, yang juga dikenal dengan nama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman. Masjid ini memiliki nilai sejarah dan arsitektur yang unik, serta menjadi salah satu ikon penting dalam perjalanan Islam di Kalimantan Barat. Masjid Jami Pontianak didirikan pada tahun 1271 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, pendiri Kesultanan Pontianak. Sultan Syarif Abdurrahman sendiri merupakan keturunan Arab yang memulai dakwah Islam di wilayah Pontianak, setelah sebelumnya menetap di Mempawah. Ketika pertama kali tiba di Pontianak, beliau membangun sebuah keraton di tepi Sungai Kapuas dan mendirikan masjid ini di dekatnya sebagai pusat ibadah dan aktivitas keagamaan masyarakat setempat. Masjid ini memiliki hubungan yang erat dengan berdirinya kota Pontianak, di mana pembangunan masjid dilakukan bersamaan dengan pendirian Keraton Kadriyah, yang juga merupakan pusat pemerintahan pada masa itu. Oleh karena itu, Masjid Jami tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi simbol pusat peradaban dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid Jami Pontianak memiliki arsitektur yang unik dan menjadi salah satu masjid tradisional yang tetap mempertahankan gaya aslinya. Masjid ini dibangun dengan menggunakan material kayu, khususnya kayu belian yang dikenal sebagai kayu ulin atau kayu besi. Kayu ini sangat tahan terhadap air dan memiliki umur yang panjang, sangat cocok untuk iklim tropis seperti di Kalimantan. Bangunan masjid ini berbentuk rumah panggung dengan tiang-tiang penyangga yang kokoh, sebuah ciri khas arsitektur tradisional di Kalimantan yang berfungsi untuk menghindari banjir, mengingat posisinya yang berada di tepi sungai. Atap masjid berbentuk limas bertingkat 4, memberikan nuansa megah sekaligus sederhana. Meski telah mengalami beberapa kali renovasi, esensi dan bentuk arsitektur aslinya tetap dipertahankan hingga kini. Salah satu keunikan masjid ini adalah tidak adanya kubah, berbeda dengan kebanyakan masjid pada umumnya. Bentuk atap yang limasan lebih mencerminkan pengaruh arsitektur lokal daripada Timur Tengah. Ruang di dalam masjid juga cukup luas, tanpa banyak sekat, membuat suasana ibadah menjadi lebih nyaman dan tenang. Sejak didirikan, Masjid Jami Pontianak tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai pusat keagamaan, sosial, dan budaya masyarakat. Pada masa lalu, masjid ini menjadi pusat dakwah dan tempat di mana para ulama dan tokoh agama menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Selain itu, masjid ini juga menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting dalam sejarah Pontianak. Salah satunya adalah masa perjuangan melawan penjajah. Masjid ini menjadi tempat berkumpulnya tokoh-tokoh masyarakat untuk menyusun strategi perlawanan, serta tempat perlindungan bagi masyarakat di masa-masa sulit. Hingga saat ini, Masjid Jami Pontianak masih menjadi salah satu pusat aktivitas keagamaan yang penting di kota ini. Setiap tahun, terutama pada bulan Ramadan, masjid ini selalu ramai oleh jamaah yang datang untuk melaksanakan ibadah. Selain itu, masjid ini juga sering dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan berbagai acara keagamaan, seperti pengajian, ceramah, dan peringatan hari-hari besar Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, Masjid Jami Pontianak adalah warisan sejarah yang tidak ternilai bagi masyarakat Pontianak dan umat Islam secara umum. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menyimpan banyak pelajaran tentang perjalanan sejarah Islam di Kalimantan Barat. Keunikan arsitektur dan nilai sejarahnya menjadikan masjid ini sebagai salah satu destinasi yang wajib dikunjungi bagi siapa saja yang datang ke Pontianak. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari sejarah masjid ini, dan semoga masjid ini terus menjadi pusat spiritual yang menginspirasi umat Islam untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan menjaga warisan budaya yang berharga ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.